Sebelum Islam, Arab adalah negeri suku dan perdagangan. Jazirah Arab, hamparan luas gurun pasir dan beberapa oasis, adalah tanah dengan beragam budaya dan kepercayaan. Suku-suku nomaden melintasi lanskap yang keras, kehidupan mereka terjalin dengan ritme perdagangan dan bertahan hidup. Mekah, pusat perdagangan yang ramai, memegang posisi penting, menarik pedagang dan peziarah dari jauh dan luas. Di tengah suasana yang semarak ini, sebuah transformasi besar akan segera terjadi. Sebuah keyakinan baru akan muncul dari jantung Arab, selamanya mengubah jalannya sejarah. Orang-orang Arab pra-Islam, yang dikenal karena ikatan suku yang kuat dan tradisi lisan yang kaya, memiliki struktur sosial yang kompleks. Puisi dan mendongeng berkembang, mencerminkan nilai dan kepercayaan mereka. Sementara berbagai dewa disembah, rasa spiritualitas meresapi kehidupan mereka. Ka'bah, tempat suci di Mekah, berfungsi sebagai titik fokus untuk ritual keagamaan dan ziarah, menarik orang-orang dari berbagai suku dan latar belakang. Pada tahun 570 Masehi, di tengah jalanan Mekah yang ramai, seorang anak bernama Muhammad lahir di suku Quraisy yang berpengaruh. Yatim piatu di usia muda, ia tumbuh menjadi pedagang yang dihormati, yang dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Pada usia 40 tahun, saat mencari kesendirian dan perenungan di Gua Hira, Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Pesan ilahi ini menandai awal Islam, yang berarti tunduk kepada Tuhan, dan menetapkan Muhammad sebagai nabi terakhir dalam barisan panjang utusan, termasuk Abraham, Musa, dan Yesus. Wahyu terus berlanjut, membentuk ayat-ayat Al-Quran, kitab suci Islam. Al-Quran menekankan keesaan Tuhan, atau Allah dalam bahasa Arab, pentingnya keadilan sosial, dan hari penghakiman. Ini menyerukan kehidupan yang penuh kasih sayang, kebenaran, dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Saat Muhammad membagikan wahyu ini, sekelompok kecil pengikut yang berdedikasi, yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, memeluk keyakinan baru tersebut. Umat Islam awal di Mekah menghadapi penganiayaan yang meningkat dari elit penguasa kota, yang merasa terancam oleh pesan persamaan dan monoteisme dari keyakinan baru tersebut. Pada tahun 622 Masehi, menghadapi permusuhan yang meningkat, Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhijrah ke kota Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah, menandai momen penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai hijrah. Perjalanan ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup komunitas Muslim yang masih muda, tetapi juga meletakkan dasar bagi masyarakat baru yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan negara Islam pertama, sebuah komunitas yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerjasama timbal balik. Piagam Madinah, sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi, menguraikan hak dan tanggung jawab semua warga negara, termasuk Muslim dan non-Muslim, dan menetapkan kerangka kerja untuk hidup berdampingan secara damai dan harmoni sosial. Masjid di Madinah menjadi pusat sholat, belajar, dan membangun komunitas. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, komunitas Muslim menghadapi tantangan kepemimpinan. 4 penerus pertama Nabi, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, memainkan peran penting dalam mengkonsolidasikan dan memperluas negara Islam. Abu Bakar, sahabat dekat Nabi, menjadi khalifah pertama dan berhasil memadamkan pemberontakan dan menyatukan Jazirah Arab di bawah panji Islam. Umar, yang dikenal karena kebijaksanaan dan keterampilan administrasinya, menggantikan Abu Bakar. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Islam berkembang pesat, meliputi wilayah yang luas di Persia, Suriah, Mesir, dan Afrika Utara. Utsman, khalifah ketiga, mengawasi penyusunan dan standarisasi Al-Quran. Ali, sepupu dan menantu Nabi, menjadi khalifah keempat dan menghadapi konflik internal yang menyebabkan perpecahan di dalam komunitas Muslim. Terlepas dari tantangan ini, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menandai periode ekspansi yang luar biasa dan meletakkan dasar bagi kerajaan Islam yang luas. Bagian 5, Zaman Keemasan Islam, Mercusuar Ilmu dan Budaya. Abad-abad setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menyaksikan perkembangan prestasi intelektual dan budaya yang sering disebut sebagai Zaman Keemasan Islam. Membentang dari abad ke-8 hingga ke-13, era ini menyaksikan sintesis pengetahuan yang luar biasa dari berbagai budaya, termasuk tradisi Persia, Yunani, India, dan Cina. Para cendekiawan ilmuwan,
dan seniman dari berbagai latar belakang berbondong-bondong ke pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba, berkontribusi pada suasana intelektual yang semarak. Cendekiawan Muslim membuat kemajuan inovatif dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra. Al-Khawarizmi mengembangkan aljabar, sementara Ibnu Sina, juga dikenal sebagai Avicenna, merevolusi pengetahuan medis dengan ensiklopedia medisnya yang komprehensif, The Canon of Medicine. Filsuf, seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd, atau Averroes, mengeksplorasi filsafat Yunani yang memengaruhi pemikiran Barat selama berabad-abad yang akan datang. Arsitek menciptakan masjid dan istana yang menakjubkan, menampilkan desain geometris dan kaligrafi yang rumit. Zaman keemasan Islam berdiri sebagai bukti kekuatan pengetahuan, toleransi, dan pertukaran budaya. Bagian 6. Menyebar di benua, perjalanan global Islam. Dari asalnya di Arab, Islam menyebar dengan cepat melintasi benua, dibawa oleh pedagang, pelancong, dan penakluk. Pada abad ke-8, kerajaan Islam membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Pesan Islam tentang monoteisme, kesetaraan dan keadilan sosial beresonansi dengan beragam populasi yang mengarah pada adopsi yang luas. Di Afrika, Islam menyebar ke selatan Sahara melalui rute perdagangan, membangun pusat perdagangan yang ramai, dan pusat pembelajaran seperti Timbuktu. Di Asia, Islam mencapai India, Asia Tenggara dan Cina, memengaruhi budaya dan tradisi lokal. Penyebaran Islam bukan hanya hasil penaklukan, tetapi juga bukti pesan universal agama dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai konteks budaya. Bagian 7. Tantangan dan pembaruan, menavigasi perubahan dan pergolakan. Sejarah Islam, seperti agama besar lainnya, telah ditandai oleh periode persatuan dan perpecahan, kemajuan dan kemunduran. Konflik internal, tekanan eksternal dan debat intelektual telah membentuk evolusi keyakinan dan beragam interpretasinya. Penaklukan Mongol pada abad ke-13, misalnya, menyebabkan kehancuran Baghdad dan kemunduran kekhalifahan Abbasiyah. Namun, periode pergolakan ini seringkali diikuti oleh pembaruan dan kebangkitan. Dinasti baru muncul, mempromosikan pengetahuan Islam, seni, dan arsitektur. Kekaisaran Ottoman misalnya, menjadi terkenal pada abad ke-15, menjadi kekuatan utama dan pelindung budaya Islam. Sepanjang sejarahnya, Islam telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk adaptasi, pembaruan, dan ketahanan. Bagian 8. Islam di dunia modern, agama global, menghadapi isu-isu kontemporer. Saat ini, Islam berdiri sebagai agama terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut, mewakili keragaman budaya, tradisi, dan interpretasi yang luas. Muslim adalah anggota integral masyarakat di seluruh dunia, berkontribusi pada berbagai bidang dan terlibat dengan tantangan abad ke-21. Muslim modern menghadapi berbagai masalah, termasuk munculnya ekstremisme, Islamofobia, dan kebutuhan untuk mendamaikan keyakinan dengan modernitas. Menavigasi tantangan ini membutuhkan komitmen untuk berdialog, memahami, dan kembali ke nilai-nilai inti Islam, seperti perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Bagian 9. Warisan iman dan kemajuan, dampak abadi Islam. Warisan Islam terkait erat dengan perjalanan sejarah manusia. Dari awal yang sederhana di Arab, Islam menyebar ke seluruh benua, membentuk peradaban, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada seni, arsitektur, sains, kedokteran, dan filsafat. Penekanannya pada pengetahuan, keadilan sosial, dan perilaku moral terus menginspirasi jutaan orang. Memahami sejarah Islam yang kaya dan kompleks sangat penting untuk menghargai kontribusinya bagi peradaban manusia, dan untuk mendorong dialog dan pemahaman di dunia yang semakin saling berhubungan. Pesan Islam tentang perdamaian, ketundukan kepada Tuhan, dan kasih sayang untuk seluruh umat manusia tetap relevan seperti sebelumnya di abad ke-21.